Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kita sudah berjumpa dengan Mbah Kendil Jopo Montro. Kita akan membahas satu pertanyaan saja, Mbah Ge. Ya. Saya minta satu pertanyaan dijawab dengan singkat dan jelas karena kita mengingat durasi kita yang pendek. Jadi kita tahu bahwa orang yang sedang mengalami sakaratul maut, baik itu di rumah maupun di rumah sakit, itu pasti ada tanda-tandanya seperti kayak suaranya engkrok-engkrok dan lain sebagainya. Namun yang saya pertanyakan, dalam hal uncatnya nyawa atau nyawa itu hilang, roh itu hilang, nafas itu hilang, itu tidak ada yang tahu, Mbah. Jadi kalau misalkan kita menunggu salah satu saudara kita yang sakit misalkan dan benar-benar sudah mengalami sakaratul maut, meskipun kita di sampingnya, tapi uncatnya nyawa itu tidak ada yang tahu. Jadi menurut berdasarkan pengalaman jenengan, berdasarkan apa yang jenengan ketahui, uncatnya nyawa atau berhentinya nafas itu dari mana, Mbah? Terima kasih. Manusia memiliki dua dimensi atau dua jalur, baik lahir dan batin, sehingga kita didapat jasmani dan rohani. Sekali lagi, manusia memiliki lahir dan batin, jasmani dan rohani. Kita bicara tentang rohani, bahwa yang namanya rohani kita akan melintas sukma, nyawa, dan roh atau arwah, merupakan zat yang tidak dapat dilihat oleh mata. Sehingga maka dengan nyawa, roh, dan sukma itu tidak dapat dibeberkan secara langsung atau ditunjukkan secara langsung, karena itu merupakan rahasia Tuhan, rahasia Allah, rahasia ilahi, yang mana manusia tidak punya kuasa untuk membongkar tentang adanya roh, sukma, dan nyawa. Namun barang itu ada tapi tiada, barang itu tiada tapi itu ada. Ono sejatine sungsung, sejatine ono, gumantung tanpa candil lan tunuris ingkang tanpa papan. Artinya barang itu memang benar-benar ada, tapi kita tidak bisa melihat. Kita kembali kepada pertanyaan Mbak Lulu, pada saat uncatnya sukma atau nyawa dari orang yang masih hidup menjadi mati, dari mereka yang nyawanya ada berbalik tidak ada, dari mereka hidup menjadi alam kematian, uncatnya nyawa dari tubuh kita atau tubuh manusia kemudian menjadi hilang, itu melewati apa yang dimaksud Mbak Lulu seperti itu. Kita tahu bahwa kita sudah bilang sejak awal bahwa yang namanya sukma, arwah, nyawa itu tidak berwujud atau tidak berwarna dan tidak dapat dilihat oleh kadewasaan mata, hanya bisa dipahami dengan secara batin saja. Sehingga saya bisa menjawab, hanya bisa memperkirakan sesuai dengan pengalaman saya pada saat kita dulunya di daerah Kota Banyuwangi, bahkan di daerah sekitar kita, apabila orang yang sulit untuk meninggal, kita berikan air bening, air putih, sebelumnya kita bisiki di telinganya, setelah telinganya kita bisiki dengan beberapa orean atau beberapa, yaitu memantra untuk doa, terus kemudian kita mengambil air putih di dalam gelas seperempat atau seperdelapan, pokoknya sedikit sekali airnya, sehingga setelah itu air yang ada di dalam gelas kita doakan, kemudian air itu kita basuhkan di embun-embunan, kemudian kita basuhkan di dada atau di pusar, dan kita basuhkan kepada jemari kaki keduanya, sehingga mereka bisa meninggal dengan cepat, atau mereka dengan pertolongannya Allah, maka mereka dengan mudah sekali untuk meninggalkan yaitu sukmanya dari raganya. Sehingga kita kadang juga mendapatkan bingung, kenapa pada saat kita membasuh air di dahi atau di bonbonan, kita membasuh air di pusar atau pusar, kita memberikan ulasan air yaitu di wulu jumbu atau di jempol, kenapa hanya berapa menit mereka juga bisa meninggal? Namun semua itu hanya karena ridhanya Tuhan, karena ridhanya Allah, bukan karena kita, bukan karena mantra atau karena kepandian kita. Kita hanya sebagai sarana dan prasarana saja. Jika yang menjadi pertanyaan pada saat itu tidak saya letakkan atau kita oleskan pada mata, mulut, atau hidung atau telinga, itu kan merupakan barang-barang lubang. Yang saya oleskan justru malah yang tidak berlubang, seperti dahi, seperti pusar, seperti bulu jumbu, jempol. Itu kan barang-barang yang tidak berlubang, namun mereka juga meninggal. Namun secara kita prediksi bahwa pernapasan itu mengambil dari yaitu hidung dan mulut, bisa dimungkinkan bahwa sukma atau nyawa uncat dari raga kita itu melalui hidung dan melalui mulut.
Yang jelas bahwa di dalam tubuh kita itu ada baban hawa songo, artinya baban adalah meragam 9 tempat lubang. Lubang mata 2, lubang hidung 2, 4, lubang telinga 2, 6, lubang mulut 1, di 7, kemudian lubang di bagian kelamin 1, 8, lubang di bagian anus atau dubur 1, berarti 9. Jadi di dalam tubuh kita ada lubang 9. Dimungkinkan bahwa nyawa orang bisa yaitu melewati lubang 9 atau baban hawa songo. Namun juga kita bisa mengatakan kalau tidak melewati lubang 9, maka prediksi saya juga lewat yaitu di embun-embunan, karena yang namanya sukma atau nyawa itu lembut sekali. Di dalam akar rambut saja juga bisa berlubang, atau di pori-pori saja juga merupakan barang lubang. Hingga kita mengoleskan air yaitu di dahi, kemudian di pusar dan di jemari atau bulu jemari atau bulu jemari atau bulu tumbuh, akhirnya mereka juga bisa cepat untuk berpulang. Maka dengan demikian, maka apa yang dipertanyakan kalau orang yang meninggal sukmanya, nyawanya itu lari dari tubuh manusia lewat mana, prediksi saya bisa melewati jalur yaitu baban hawa songo atau lubang 9, atau bisa daripada yaitu 3 letak dari embun-embunan, pusar dan bulu tumbuh yang ada di jemari kaki. Demikian teman-teman yang kita sampaikan. Apabila jawaban saya kepada Mbak Lu ada penyimpangan, ada tidak kesalahpahaman, atau kurang berkenan apa yang dimiliki teman-teman, maka kita minta maaf yang sebesar-besarnya, karena ilmu tetap ilmu, kauruh tetap kauruh. Setiap orang kadang-kadang pendapat berbeda. Apabila bertabrakan dengan apa yang dimiliki oleh teman-teman, apa yang dimiliki oleh ilmunya teman-teman, maka kita mohon maaf yang sebesar karena setiap orang memiliki pendapat yang berbeda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih.